10 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu pada saat ini. Karuniakanlah kepada hamba-Mu kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga kami sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-48, kami membacakannya demikian. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal bersama beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu seorang teman pendeta menceritakan kisah pelayanan seorang pendeta yang melakukan pelayanan di pedalaman Afrika. Jadi sebelum pendeta tersebut berangkat ke daerah pedalaman Afrika, dia sudah mulai mempersiapkan segala-galanya. Tentu dia mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi dia memikirkan bahwa sampai di Afrika, dia akan menjumpai orang-orang itu, melayani mereka, menunjukkan kasih, menolong, memberikan perhatian, pokoknya melakukan semua yang baik sebagai nilai-nilai hidup Kristiani. Akan mengajarkan mereka bagaimana menyapa, mengajarkan mereka bagaimana melakukan sesuatu yang disebut perilaku-perilaku dan buah-buah daripada moral Kristiani, akhlak Kristiani. Maka tiba pada saatnya dia pun berangkat. Lalu sampailah dia di Afrika, lalu kemudian dia menuju ke tempat yang dimaksud. Ketika dia sampai di suatu kawasan, lalu kemudian dia menurunkan barang-barangnya, tahu-tahu warga masyarakat sudah menjemput dia. Lalu ketika dia mau mengangkat barang, warga masyarakat yang datang menjemput dia, kemudian memberikan tenaganya, mengatakan, mari saya yang mengangkat barang-barang. Bahkan juga mereka menemani, lalu kemudian terus mengantar dia ke rumah di mana dia akan tinggal. Nah, di rumah itu warga yang lain datang membersihkan rumah, lalu kemudian mereka menanyakan apa yang diperlukan. Semua perlakuan masyarakat begitu baiknya. Jadi saudara-saudara, pada malam hari dia berenung. Ternyata sebelum saya tiba di sini, Kristus sudah ada di antara mereka.
Sebab apa yang mereka perbuat kepadaku adalah suatu sikap yang sejajar dengan nilai-nilai Kristen. Saudara-saudara, kadangkala kita berpikir bahwa kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan yang khusus. Memang khusus, tapi seringkali orang berpendapat bahwa hanya kitalah yang memiliki kebaikan itu, bahwa hanya kitalah yang memiliki anugerah itu. Sementara di luar sana atau di tempat lain tidak ada. Keliru. Oleh sebab itu, hari ini kita membahas bahwa Roh Kudus bekerja atau Roh Tuhan bekerja melampaui agama-agama, melampaui dinding gereja, melampaui kekristenan. Karena apa? Karena Tuhan juga bekerja di mana-mana, sekehendak dan sebebas Dia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikiran lebih terbuka, karena jangan sampai kita berprinsip kerdil sebagai orang Kristen, pikiran kita terkurung dengan pikiran yang eksklusif. Karena kita menganggap bahwa hanya kepada kita sajalah Tuhan berkarya, di tempat lain tidak. Saya punya pengalaman sendiri ketika melakukan studi agama-agama, secara khusus studi Islamologi. Ada banyak kebaikan-kebaikan di luar kita yang begitu menawan. Dan saya yakin itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan juga di tengah-tengah mereka. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa hanya kitalah yang menjadi ajang atau tempat Tuhan bekerja, terutama Roh Kudus bekerja. Kita perhatikan apa yang dialami oleh Petrus. Sebelum pembacaan tadi, diceritakan bahwa Petrus pada suatu waktu ketika dia tinggal di Yope, lalu kemudian merasa lapar. Dia ingin makan. Nah, dia berdoa pada siang hari itu. Kemudian ada penampakan daripada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya suatu hal, yaitu makanan dari berbagai-bagai jenis. Dan makanan itu menurut tata cara orang Yahudi sesuatu yang diharamkan dan tidak boleh dimakan. Petrus mengatakan bahwa itu tidak boleh kami makan. Saudara-saudara, Yesus kemudian, Roh Tuhan kemudian memberitahu kepada Petrus bahwa apa yang halal menurut aku adalah halal dan kamu boleh memakannya. Tapi Petrus kita tahu adalah orang yang gigih. Dia tetap pada prinsipnya tidak boleh. Itulah sebabnya penampakan yang sama terjadi sampai 3 kali. Lalu dia mengalah. Saudara-saudara, penglihatan itu mau menunjukkan kita tidak bisa memperhadapkan prinsip-prinsip kita sebagai satu-satunya yang tertinggi dengan nilai-nilainya yang paling maksimal kepada Tuhan. Kadangkala gereja menjadi ribut atau kacau karena hal-hal seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang paling mutlak. Tuhan bisa membaharui, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Dan itu terjadi pada diri Petrus. Sehingga akhirnya dia mengalah dan kemudian dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penampakan itu bukan soal makanan semata, melainkan ada pesan yang lain. Apa pesan itu? Kisahnya seperti ini. Di Kaisarea ada seorang perwira. Nah, prajurit itu disebut sebagai prajurit Itali. Dia seorang saleh. Memang dia bukan orang Yahudi, bukan juga beragama Yahudi. Tetapi menariknya, dia mempraktekkan suatu kesalehan yang sering kita jumpai di kalangan orang Yahudi, bahkan sangat saleh. Dia memberi sedekah, dan itu kemudian menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mendengarkan doa-doanya. Lalu kemudian firman Tuhan melalui malaikat mengatakan kepada Cornelius yang menjadi kisah tadi sebagai prajurit Itali. Temuilah atau panggillah Petrus datang ke rumahmu. Dia menyuruh kemudian dua orang hambanya bersama satu prajurit yang setia untuk menemui Petrus di Yope. Nah, singkat cerita terjadilah perjumpaan. Lalu Petrus datang menemui Cornelius dan keluarganya di Kaisarea. Saudara-saudara, ada aspek menarik dari pengalaman rohani masing-masing, baik Cornelius dan keluarganya juga Petrus. Saat mereka berdoa, lalu Tuhan kemudian menyatakan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Baik Petrus melalui penglihatan
maupun Kornelius melalui anugerah di mana dia kemudian mendapatkan jalan keselamatan melalui kehadiran Petrus yang melayani mereka. Intinya yang saya mau katakan dari hal itu adalah jangan berhenti berdoa dan saling mendoakan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan sedang mengatur sesuatu yang besar di hadapan kita untuk terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, sungguh saya mau mengatakan jangan berhenti berdoa. Sebab doa-doa yang dinaikkan oleh semua orang, apalagi kalau kita mempunyai sesuatu rencana, doa-doa bersama itu kekuatannya dahsyat sekali. Jadi doa siapapun yang dinaikkan itu akan menjadi tanda bahwa Allah sedang bekerja. Kita tidak mengetahui, tapi Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus sebagaimana terjadi pada Kornelius dan keluarganya. Akhirnya kemudian Petrus datang, dia melakukan pelayanan bagi keluarga Kornelius. Yang ditekankan dalam pembacaan tadi, ketika Petrus menyampaikan pemberitaan firman, lalu turunlah Roh Kudus. Dan turunnya Roh Kudus sebagai peristiwa yang kedua setelah turunnya Roh Kudus yang pertama, yang nanti pada tanggal 21 Kamis mendatang akan kita rayakan, kemudian membuat seluruh orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi yang taat Taurat, tercengang-cengang sebab mereka melihat Roh Kudus bekerja, Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Itulah pada awalnya tadi saya mengatakan, sungguh kita tidak pantas untuk mengatakan cuma kitalah sebagai orang-orang yang menjadi tujuan karya Allah. Di luar kita juga Allah bekerja. Hanya kita tidak mengetahui dan kita tidak melihat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaan gereja tidak boleh hanya dibatasi atau terkurung dalam dinding gereja, terkurung dalam denominasi kita, terkurung dalam ordonansi kita, terkurung dalam organisasi kita. Kita harus membuka diri seluas-luasnya. Sebab Roh Tuhan juga bekerja di tempat-tempat yang lain. Kita hanya hendak pergi untuk melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya apa yang terjadi di luar sana sebagai bagian dari karya Tuhan juga dapat kita lihat. Saudara-saudara, dari sinilah kemudian kita bisa mengembangkan teologi yang disebut teologi agama-agama. Bagaimana kita mengakui agama-agama yang lain, dan terutama menghormati dan menghargai mereka juga bekerja sama. Sebab yang sangat disayangkan kalau kita merasa bahwa kitalah yang kemudian menjadi pilihan satu-satunya, lalu muncullah sikap-sikap eksklusif yang beberapa waktu, beberapa masa sempat dibahas sebagai sikap yang harus disingkirkan dari kehidupan Kristiani. Memang ayat Alkitab itu selalu eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena dia menyangkut iman yang sangat mendasar antara kita dan Tuhan. Tapi iman yang sangat eksklusif dalam arti betul-betul iman yang kokoh kuat, itu harus dijabarkan, diterjemahkan menjadi iman yang inklusif. Apalagi kita di Indonesia, konteksnya plural, kita harus mampu untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan agama yang lain, tanpa kita kehilangan iman kita sendiri. Nah, Petrus melakukan itu dan dia sungguh sangat disadarkan bahwa pekerjaan Tuhan itu luas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengembangkan pelayanan kita yang berdimensi luas, yang bukan hanya terkurung dalam diri kita. Kalau kita merenungkan kembali apa yang terjadi pada saat ini, di mana kita harus stay at home, kita harus membatasi diri karena kita mau memerangi wabah COVID, lihatlah gereja-gereja kita kosong semuanya. Saya kalau menonton YouTube mengenai ibadah-ibadah live streaming, sebelum ibadah biasanya ditayangkan ruang ibadah yang kosong, atau ada prosesi dari depan gereja menuju ke altar, di mana ruangan kosong. Sedih rasanya. Sepertinya semua itu tidak punya nilai apa-apa. Ya, dan itu benar. Gereja itu bukan tempat kita untuk menautkan seluruh pengharapan kita. Dia hanya gedung semata yang diberikan Tuhan untuk menjadi tempat beribadah. Mungkin ini harus terjadi. Barangkali kita orang Kristen terutama sudah punya kebanggaan rohani tentang gereja-gereja kita yang megah dan mahal-mahal itu. Tapi pada saat-saat seperti ini tidak ada nilainya, bukan? Gereja itu adalah kita sendiri. Gereja itu adalah rumah kita, keluarga kita.
Oleh karenanya, saudara-saudara, mari seperti yang saya katakan tadi, kita mengembangkan suatu pelayanan yang terbuka. Tidak lagi kemudian mengkotak-kotakkan diri karena denominasi, karena ordonansi, karena doktrin. Melainkan kita harus bekerja sama. Antar kekristenan harus bekerja sama, antar denominasi harus saling membangun, lalu kemudian antar agama. Tentang bagaimana nilai-nilai yang mendasar dari iman kita, kita harus membuktikan di semua area di mana kita melakukan pergaulan dan kerjasama. Saya sungguh sangat berharap semua kita dari pengalaman selama wabah COVID ini mengancam kita dan membuat kita harus berdiam di rumah, melahirkan renungan-renungan yang baru. Kita harus tetap maju, kita harus tetap beriman, kita harus memperluas pengalaman beriman kita sampai seluas-luasnya. Ketahuilah, Roh Tuhan bekerja melampaui diri kita, melampaui kekristenan kita, melampaui agama-agama. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian tak satu pun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Poso. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dan Roh yang Raja hati, Tuhan yang beri aku, kayu gambaran kasih asliku, beda ini, beda ini. Tuhan yang beri aku, kasih yang orang
Mari kita bangkit berdiri.